Shalom, haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan atas kebaikan Tuhan yang begitu dahsyat buat saya dan saudara. Kita mengucap syukur, pertolongannya luar biasa, kasihnya hebat, kasihnya nyata, kasihnya dahsyat buat kita. Kita percaya di sore yang indah ini saudara dan saya akan boleh mengalami kasih Tuhan. Kita percaya setiap kasih Tuhan akan terus dicurahkan kepada setiap kita yang memiliki hati yang haus, hati yang lapar, hati yang rindu akan Dia. Mari saudara kita satukan hati kita. Kita akan angkat satu pujian, sampai memutih rambutku. Haleluya, Tuhan memberkati saudara dan saya. Haleluya. Saya akan menyapa yang sudah bergabung. Terima kasih. Shalom Bu Rom, shalom Mbak Lis. Salam Pak Dwi, Tuhan memberkati setiap kita. Salam Ibu Setiorini, haleluya, haleluya. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Selamanya bagimu, haleluya. Memberi aku kekuatan di tengah badai yang menakutkan, sampai memutih rambutku. Kau putuskan aku menutup usiaku. Haleluya. Bukan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhan. Selamanya bagimu, sampai memutih rambutku. Kau putuskan aku menutup usiaku. Haleluya. Ku kan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku. Ku milikmu, selamanya bagimu. Sampai memutih rambutku, kau putuskan aku. Haleluya. Bukan selalu menyembahmu, Oh Yesus Tuhanku. ku milikmu, selamanya bagimu. Haleluya. Sampai memutih rambutku, kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku. Ku milikmu,
selamanya bagimu. Sampai memutih rambutku, kau putuskan aku. Haleluya. Ku kan selalu menyembahmu. Oh Yesus Tuhanku, selamanya bagimu. Sampai memutih rambutku, kau putuskan aku. Menutup usiaku, Ku kan selalu menyembahmu. Oh Yesus Tuhanku, milikmu. selamanya bagimu. Sampai memutih rambutku, kau putuskan aku. Menutup usiaku, ku kan selalu menyembahmu. Oh Yesus Tuhanku, ku milikmu, selamanya bagimu. Kau selalu hadir, kau selalu hadir saat aku rindukanmu. Kau yang selalu setia menopangku dengan kasih setia. Beri aku kekuatan di tengah badai yang menakutkan. Sampai memutih rambutku, kau putuskan aku. Menutup usiaku, ku kan selalu menyembahmu. Oh Yesus Tuhanku, ku milikmu, selamanya bagimu. Sampai memutih rambutku, kau putuskan aku. Menutup usiaku, ku kan selalu menyembahmu. Oh Yesus Tuhanku, ku milikmu, selamanya bagimu. Sampai memutih rambutku. Salam Ibu Susilowati, Tuhan memberkati. Haleluya. Ku kan selalu menyembahmu. Oh Yesus Tuhanku, ku milikmu, selamanya bagimu. Sampai memutih rambutku, kau putuskan aku. Menutup usiaku, ku kan selalu menyembahmu. Oh
usiaku. Ku kan selalu menyembahmu, oh Yesus. Haleluya. Selamanya bagimu, sampai memutih rambutku, putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku. Ku milikmu, selamanya bagimu, sampai memutih rambutku. Salam Bu Santi, Tuhan memberkati. Menutup usiaku, ku kan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku. Ku milikmu, selamanya bagimu, sampai memutih rambutku. Kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku. Ku milikmu, selamanya bagimu, sampai memutih rambutku. Putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku. Ku milikmu, selamanya bagimu. Kau selalu hadir saat aku rindukanmu. Kau yang selalu setia menopangku dengan kasih mesra, memberi aku kekuatan di tengah badai yang menakutkan, sampai memutih rambutku. Kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku. Ku milikmu, selamanya bagimu, sampai memutih rambutku. Kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembahmu, Oh Yesus Tuhanku. ku milikmu, selamanya bagimu. Haleluya.
selamanya bagimu. Sampai memutih rambutku, Kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku. milikmu, selamanya bagimu. Sampai memutih rambutku, Kau putuskan aku. Haleluya, haleluya. Ini doa kami Tuhan. Inilah doa setiap kami, kerinduan setiap kami. Kau yang layak disembah, selamanya Kau layak disembah, selamanya Kau layak disembah. sampai memutih rambutku. Tuhan, Kau baik, Kau baik. Kau putuskan aku Kau yang layak disembah. menutup usiaku. Terima kasih Tuhan buat sore ini. Kau layak disembah, selamanya Kau layak disembah, Kau layak disembah. Selamanya bagimu. Haleluya. Sampai memutih rambutku, Kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku. Ku milikmu, selamanya bagimu. Sampai memutih rambutku, Kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku. Ku milikmu, selamanya bagimu. Sampai memutih rambutku, Kau putuskan aku menutup usiaku. haleluya. Ku kan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku. Ku milikmu, selamanya bagimu. Sampai memutih rambutku, Kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku. Ku milikmu, selamanya bagimu. Ku milikmu, ku milikmu, ku milikmu, selamanya bagimu. Haleluya, haleluya. Inilah kerinduan setiap kami Tuhan.
sampai memutih rambut kami. Kami rindu untuk terus menyembah, memuji, menyenangkan Engkau Tuhan, meninggikan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, bersaksi tentang kasih Tuhan, tentang pertolongan Tuhan hari lepas hari, yang indah, yang luar biasa, senantiasa yang memperhatikan kami, yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan yang pegang kendali atas hidup kami. Kami selalu mengingat kebaikan-Mu. Hari ini ada Tuhan, 20 Mei, semua karena kasih-Mu, semua karena kemurahan-Mu, semua karena kasih setia-Mu yang begitu besar atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami rindu menyenangkan-Mu lebih lagi. Bawalah kami, hati kami, untuk menyenangkan-Mu, memuji-Mu. Kami rindu Engkau disukakan melalui pujian penyembahan yang kami naikkan pada sore yang indah ini. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari saudara kita angkat pujian. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Katakan hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang kehidupanku, sungguh ku percaya, sungguh ku percaya. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar,
Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat. Kami percaya tidak pernah terlambat janji-Mu atas kami. Seperti pada hari ini, kami rindu Kau berfirman kepada setiap kami. Kami percaya janji-Mu akan Kau genapi atas setiap kami yang percaya kepadamu. Kami rindu firman-Mu, kami haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang akan menyegarkan jiwa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, shalom, shalom. Shalom, Tuhan kita luar biasa. Allah kita hebat. Kita percaya janjinya tidak pernah terlambat atas saya dan saudara. Haleluya, haleluya. Dia begitu baik saudara atas kita. Dia tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Dia nggak akan membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Sekalipun saudara banyak badai yang Tuhan izinkan, tapi satu hal, kita mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Tuhan izinkan badai dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan. Tadi saudara, saya juga menerima chatting daripada Ibu Rom mengenai familinya yang ada di Jepara. Kita percaya nanti saudara kita akan berdoa buat Ibu Endang, biar kuasa kasih setia Tuhan melingkupi kehidupan beliau ya. Saya pernah diajak ke sana kalau tidak salah saudara waktu itu sama beliau sama Bu Romdona, dan kita percaya kasih setia Tuhan akan melingkupi kehidupannya. Mari saudara kita buka firman Tuhan yang ada di dalam Markus pasal yang ke-9. Saudara yang dikasih Tuhan, dari ayat yang ke-14 kita akan belajar bersama-sama saudara ya. Markus pasal 9 ayat yang ke-14. Judul perikopnya, Yesus mengusir roh jahat dari seorang anak yang bisu. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut Dia. Amin. Melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut Dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?"
Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu, karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Saudara, Yesus berkata kepada semua murid-muridnya, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Yesus menegur. Ya, saudara, di sini Yesus mengatakan sepertinya, Yesus ini menyakiti. Kok mengatakan seperti itu? Tapi dia juga melakukan tindakan. Dia bertanggung jawab, dia konsekuen dengan perkataannya. "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Dia nggak meninggalkan begitu saja setelah Yesus berkata-kata. Tapi Yesus berkata, "Bawalah anak itu kemari." Sebab di ayat yang ke-18, saudara, di ayat yang ke-18 dikatakan, di bagian B, "Aku sudah meminta kepada murid-muridmu," murid Tuhan, "supaya mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Murid Tuhan tidak dapat mengusir roh, di mana ada seorang anak kerasukan roh yang membuatnya menjadi bisu. Roh yang membisukan dia, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu mereka membawa kepadanya lalu mereka membawa kepadanya, anak itu dibawa kepada Tuhan Yesus. Saudara, lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangkan. Dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Ini pekerjaan roh jahat, ini menyiksa, saudara. Iblis itu pekerjaannya menyakiti, menyiksa, membanting-banting. Kerjaannya hanya menyakiti saudara dan saya. Tujuan iblis hanya ingin menyiksa kita, saudara, melalui tipu muslihatnya. Shalom Natalia, Tuhan memberkati. Saudara yang dikasihi Tuhan, anak itu terpelanting ke tanah, digoncang-goncang. Saat roh itu, saudara melihat Yesus, anak itu digoncang-goncang. Terus, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masih kecilnya. Amin. Sejak masih kecil, sudah dirasuk roh jahat. Saban kali dibanting-banting badannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman-Nya berkata di ayat yang ke-18, dan setiap roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan, dan tubuhnya menjadi kejang.
Aku sudah meminta murid-muridmu tapi tidak bisa. Jadi, saudara, anak ini dari kecil sudah dirasuk oleh roh jahat. Saudara, lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masih kecilnya. Dan sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Saudara, ayah dari anak yang kerasukan roh jahat yang membanting-bantingkan tubuh anak ini, yang membuatnya menjadi bisu. Saudara, memohon belas kasihan Tuhan, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Amin. Jikalau engkau dapat, kata Yesus, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada sore yang indah ini mari kita semua minta tolong Tuhan. Tolonglah kami dan kasihanilah kami apapun persoalan masalah yang saudara hadapi. Firman-Nya mengatakan tidak ada yang mustahil bagi orang yang tidak ada yang mustahil, tidak ada yang sukar, tidak ada yang tidak mungkin bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayah anak yang kerasukan ini berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, berapa banyak orang selalu melihat kepada keadaan. Beda, ini tuh begini, tidak mungkin bisa. Belum apa-apa sudah berkata nggak mungkin bisa. Karena ini seperti ini. Saudara, sebetulnya mujizat yang terbesar dalam hidup kita itu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Bukan sakit disembuhkan. Bukan masalah persoalan dijawab Tuhan saat kita ada masalah persoalan. Bukan. Saat engkau, saya dan saudara mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, saudara akan percaya dan terjadilah mujizat itu. Alami dulu perjumpaan dengan Tuhan, itu harus saudara alami. Saat saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, cukup percaya saja saudara. Dunia mau katakan apa, mau dilihat kenyataan seperti apa, mau saya lihat kenyataannya seperti, saya tetap tidak percaya. Saya hanya percaya kepada kuasa firman Tuhan. Saya selalu percaya. Saudara, beberapa tahun waktu anak saya yang nomor 2, saudara ya, banyak hal yang indah yang akan terus saya saksikan. Karena sekali lagi kekristenan bukan berbicara tentang aturan-aturan yang ada, tapi kekristenan berbicara tentang pengalaman kita pribadi dengan Tuhan. Saya dengan Tuhan, saudara dengan Tuhan. Tanpa kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, saudara dan saya nggak akan percaya seperti murid ini. Dikatakan, saudara, Tuhan mengatakan berapa lama lagi, hei kamu orang yang tidak percaya. Firman-Nya tadi di mana, Mas Bagas? Ayat 19. Dikatakan, hei kamu angkatan yang tidak percaya. Hai kamu angkatan yang tidak percaya, padahal selalu bersama Tuhan. Padahal
sebelum ini mereka menyaksikan dua ekor ikan, 5 jelai roti. Tuhan membuat mujizat. Mujizat pertama dilakukan Tuhan di Kana waktu pesta, saudara. Murid melihat tapi tetap saja degil hatinya. Berapa banyak sudah melihat sendiri dengan mata sendiri aja masih juga, bahkan mungkin sudah mengalami melalui pelayanan-pelayanan hamba-hamba Allah, hambanya Tuhan. Maksud saya, saudara, hambanya Allah. Bukan pelayanan pendeta, tapi hambanya Allah. Yang artinya yang sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, masih juga tidak percaya sampai Tuhan, hai angkatan, hai kamu angkatan yang tidak percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman-Nya mengatakan, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Cukup percaya. Waktu itu anak saya, saudara, sekitar umur 5 tahunan. Ya, yang nomor 2 sekarang usianya hampir 17 tahun. Jadi itu 12 tahun yang lalu, umur 5 tahun. Seluruh badannya bintik merah. Waktu kami ada di Semarang itu, memang sedang merebah yang namanya demam berdarah. Di mana-mana DB. Di mana-mana orang opnam karena DB. Anak saya tuh bintik merah semua, yang tidak cuma bola mata. Semuanya loh, saudara. Sampai bibir-bibirnya semua enggak, telapak tangan enggak ada yang enggak. Yang enggak cuma bola matanya. Semuanya bintik merah. Terus waktu saya mau mencuci baju, saudara, di siang hari, saya bertanya kepada Roh Kudus. Waktu itu saya tinggal bersama orang tua dan adik saya dan istrinya. Saya tanya begini, Roh Kudus, anak saya sakit apa? Roh Kudus berkata tidak apa-apa. Tapi kenyataannya anak saya bintik merah 1 kujur tubuh. Sekujur tubuhnya bintik merah. Terus orang tua saya, ibu saya, adik saya, kakak saya semuanya memberi nasihat untuk segera dibawa ke dokter. Ini gejala DB, panasnya tinggi. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang kenyataannya bintik merah, tanda-tandanya mengarah ke sana, ke DB. Tapi di saat saya mencuci baju, Roh Kudus berkata, tidak apa-apa, saya pegang kata-katanya. Apa yang difirmankan kepada saya? Perkataan Roh Kudus, maksud saya pegang. Siapa yang percaya? Kenyataannya seperti DB. Kenyataannya anak saya seperti DB. Tanda-tanda DB. Saya berdoa, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya hentikan cucian baju saya ajak dia berdoa. Tinggi badannya, panas tinggi. Terus saudara, saya berkata kepada dia, kata Roh Kudus, kamu ndak apa-apa. Terus dia bilang, saudara, saya akan menyapa dulu. Salam, salam Bu Nopi, salam Bu Yeti, Tuhan memberkati, selamat bergabung, haleluya. Kenyataan bukan kebenaran. Terus anak saya nangis minta, waktu pertama kali itu ada bistran, saudara. Dia bilang begini, Mami, Jenny mau naik bistran. Memang waktu itu nanti kita jalan-jalan ya, pertama kali ada bistran di Semarang, saudara. Terus saya berkata seperti ini, ya besok ya kalau sudah sembuh, kalau sudah tidak panas, enggak, sekarang sudah sembuh. Saya kontan langsung bawa, saudara. Saya bertindak, saya naik motor bawa ke Kerapia. Orang tua saya kan ada waktu itu ada warung di Kerapia, jualan di sana. Motor saya parkir, terus saya mau naikkan bistran. Saya bilang sama ibu saya, ajak Jenny naik bistran, biar saya yang jaga warungnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah naik bistran, apakah terus sembuh? Apakah turun panasnya? Enggak.
Tapi karena saya percaya bahwa Tuhan Roh Kudus yang menjamin hidup saya dan anak saya tidak lakukan apa-apa. Saya hanya berkata, saya percaya apa yang kau firmankan kepadaku. Siang tadi, aku pegang, saudara yang dikasih Tuhan, sampai di rumah sore hari, pulang kami saudara, tidak terjadi apa-apa. Panas badan anak saya turun. Keluarga saya berkata, loh dikasih apa? Nggak, saya kasih obat turun panas juga loh saudara. Dan saya mengucap syukur. Tuhan itu baik. Saudara, saya hari lepas hari belajar. Saya belajar ini anaknya ada. Dan saya percaya ini sudah bolak-balik saya saksikan di dalam komunitas kita, di persekutuan doa dimanapun. Saudara, percaya saja di dalam ayat 23 firman-Nya mengatakan, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Sekali lagi, kenyataan bukan kebenaran. Kebenarannya adalah firman yang Tuhan perkatakan kepada saya dan saudara. Firman-Nya yang menghampiri saya dan saudara. Perkataan Roh Kudus itulah yang membuat saya kuat, saudara. Kalau saya tidak percaya waktu itu, anak saya bawa ke tim medis dan segala sesuatunya, belum tentu anak saya sembuh. Karena di luar kehendak Dia. Saudara yang dikasih Tuhan, apapun yang kita buat, kita harus melakukan seperti yang difirmankannya kepada kita. Kehendak Dialah yang jadi dalam hidup saya dan saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, haleluya. Haleluya. Shalom Pak Siswo, Tuhan memberkati. Dari Ibu Yeti, ya, salam. Salam Bu Ria, selamat sore, Tuhan memberkati. Selamat sore juga Ibu, Tuhan memberkati. Ibu yang cantik, Ibu yang luar biasa ini. Yang luar biasa saya katakan saudara. Karena beliau selalu melakukan apa yang Tuhan mau, ya. Saya mengucap syukur. Ada partner-partner yang luar biasa. Saya tadi pagi chatting juga sama Bu Yeti. Saya mengatakan apa yang difirmankan Tuhan kepada saya untuk beliau dan keluarga. Saudara yang dikasih Tuhan, saya sampai merinding ini saudara. Benar. Luar biasa. Firman Tuhan mengatakan, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Mbak Nopi mengatakan amin 180. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, semua kita akan mengalami kasih kuasa Tuhan. Saudara, oh maaf tadi yang mengatakan ini Mbak Nopi ya. Oh Bu Yeti, betul Bu Yeti. Saudara yang dikasih Tuhan, kita ini hanya cukup percaya, tidak yang lain-lain. Percaya saja. Kalau kita percaya, kita akan mengalami kasihnya Tuhan, cintanya Tuhan. Terus segera anak itu berteriak. Ekspresinya seperti ini. Seorang yang percaya. Bukan percaya tapi diam saja. Harus diekspresikan. Ayah anak itu berteriak begini. Aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Amin. Saudara, mari semua kita berteriak. Sebut nama saudara masing-masing. Katakan kepada Tuhan sore ini, aku percaya, Ria percaya. Tolonglah Ria yang tidak percaya ini. Saudara, mari kita buat hati Tuhan maskul sore hari ini. Kita mau buat hati Tuhan maskul kepada saya dan saudara. Kita mau buat hati Tuhan tergerak dengan belas kasihan, saudara. Terus saudara, ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, Ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, hai kau roh jahat yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli.
Aku memerintahkan engkau keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi. Amin. Praktekkan, saudara. Praktekkan dalam hidup saudara. Nanti saudara, ayat ini akan saya lanjut di season yang kedua pukul 8. Pukul 20.00 maksud saya. Kita akan lanjutkan. Ada urapan yang powerful yang akan turun atas saya dan saudara pada sore yang indah ini. Saya percaya Roh Kudus akan mengurapi saya dan saudara melalui kebenaran firman Tuhan di dalam Markus 9, saudara. Dari ayat pembacaan yang kita baca tadi, saudara. Kita akan belajar percaya kepada Tuhan. Saya akan berdoa. Tuhan, pada sore yang indah ini kami percaya. Kami percaya kepada Engkau. Kami tahu Engkau akan melakukan sesuatu buat setiap kami. Saat kami percaya, Engkau turun tangan. Saat kami percaya, Engkau akan melakukan mujizat di dalam hidup kami. Saat kami percaya, Engkau akan menolong kami di dalam nama Yesus. Engkau yang akan mengubahkan hidup kami. Kami juga berdoa atas Ibu Endang, saudara dari Ibu Rom. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus, Engkau yang mengurapi hamba-Mu ini. Engkau yang mengunjungi hamba-Mu ini dimanapun berada saat ini. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya sore yang indah ini semua kita akan mengalami kasih Tuhan senantiasa. Nanti di pukul 20.00 kita akan lanjut kembali, saudara. Tadi teringat ya, kita masuk live-nya pukul 17 sekian menit. Jadi masih ada beberapa menit. Terus saya percaya, saudara, kita akan mengalami janji Tuhan. Kita akan mengalami kasih kuasa Tuhan. Mari kita satukan hati kita buat iblis. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa. Haleluya, katakan bangkit. Haleluya. Di season kedua nanti, saudara, kita akan kembali. Untuk apa, saudara? Untuk percaya kepada Tuhan. Kita akan kembali di dalam Markus 9 ini, supaya mindset kita, pikiran kita, Tuhan yang ubahkan. Kita percaya saja. Yang harus kita lakukan hanya percaya tanpa reserve, percaya tanpa melihat, percaya tanpa melihat keadaan di sekitar kita, tapi firman Tuhan, percaya saja. Haleluya. Kota benteng yang teguh, nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Cukup percaya, Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.